Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini yaitu mata kuliah metode penelitian penyuluhan, saya Aansul Khairi dari pertanyaan 7A akan memaparkan jawaban pertanyaan halaman 182 di buku Tahapan Penelitian Kuantitatif ciptaan Alan B. Untuk pertanyaan pertama yaitu langkah utama dalam penelitian kuantitatif. Ataukah apa langkah utamanya? Yaitu langkah-langkah utama dalam penelitian kuantitatif dalam memulai dengan teori menunjukkan bahwa pendekatan deduktif yang luas terhadap hubungan antara teori dan penelitian diambil. Garis besar langkah-langkah utama penelitian kuantitatif biasanya menunjukkan bahwa hipotesis disimpulkan dari teori dan diuji. Untuk selanjutnya, sejauh mana langkah-langkah utama mengikuti urutan yang ketat? Banyak penelitian kuantitatif tidak memerlukan spesifikasi hipotesis, dan sebaliknya, teori bertindak secara longgar sebagai seperangkat perhatian dalam kaitannya dengan pengumpulan data peneliti sosial. Yang berikutnya, apakah langkah-langkah tersebut menyarankan pendekatan deduktif atau induktif terhadap hubungan antara teori dan penelitian? Fakta bahwa kita memulai dengan teori menunjukkan bahwa pendekatan deduktif yang luas terhadap hubungan antara teori dan penelitian yang diambil. Untuk berikutnya yaitu konsep dan ukurannya. Nah, mengapa pengukuran penting bagi peneliti kuantitatif? Jawabannya ada dua, yaitu pengukuran memungkinkan kita untuk menggambarkan perbedaan yang bagus antara orang-orang dalam hal karakteristik yang dimaksud. Yang kedua, pengukuran memberi kita perangkat yang konsisten dan tolak ukur untuk membuat perbedaan seperti itu. Perangkat pengukuran menyediakan instrumen yang konsisten untuk mengukur perbedaan. Berikutnya, perbedaan antara ukuran dan indikator. Nah, indikator yaitu diambil untuk merujuk pada hal-hal yang dapat dihitung secara relatif dengan jelas, seperti pendapatan pribadi, pendapatan rumah tangga, usia, jumlah anak, atau jumlah tahun yang dihabiskan di sekolah. Untuk ukuran yaitu dengan kata lain adalah kuantitas. Nah, berikutnya, mengapa pendekatan multi-indikator untuk pengukuran konsep lebih disukai daripada pendekatan yang mengandalkan satu indikator? Mengapa demikian? Yaitu ada kemungkinan bahwa suatu indikator akan salah mengklasifikasikannya banyak individu. Ini mungkin karena kata-kata dari pertanyaan atau mungkin produk kesalahpahaman. Nah, yang kedua, satu indikator mungkin hanya menangkap sebagian dari konsep yang mendasarinya atau terlalu umum. Suatu pertanyaan mungkin perlu terlalu umum dan mungkin tidak mencerminkan keadaan sebenarnya untuk orang yang menjawabnya. Nah, yang ketiga, Anda dapat membuat perbedaan yang lebih tajam jika menggunakan multi-indikator. Nah, untuk yang berikutnya yaitu validitas dan reliabilitas. Nah, apa cara utama berpikir tentang keadaan proses pengukuran? Apakah salah satu bentuk keandalan yang paling penting? Nah, stabilitas pertimbangan ini memerlukan pertanyaan apakah suatu ukuran stabil dari waktu ke waktu sehingga kita dapat yakin bahwa hasil yang berkaitan dengan ukuran tersebut untuk sampel responden tidak berfluktuasi. Artinya, jika kita berikan takaran kepada kelompok dan kemudian diatur ulang, akan ada sedikit variasi seiring waktu dalam hasil yang diperoleh. Yang berikutnya yaitu reliabilitas dan validitas. Dapat dibedakan secara analitis. Keduanya terkait karena validitas mengasumsikan reliabilitas. Artinya, jika ukuran Anda tidak dapat diandalkan, maka tidak dapat valid.
Yang berikutnya yaitu pengukuran dalam penelitian kuantitatif, menggambarkan perbedaan karakteristik, tolak ukur yang konsisten, dan perkiraan yang dapat dalam mempelajari tingkat hubungan antara konsep. Yaitu berikutnya keasikan utama penelitian kuantitatif, yaitu keasikan tersendiri yang bisa diperoleh. Pertama, yaitu pengukuran. Tidak mengherankan bahwa masalah rehabilitasi dan validitas menjadi perhatian peneliti kuantitatif, meskipun hal ini tidak selalu terwujud dalam praktik penelitian. Yang kedua, kausalitas. Peneliti kuantitatif jarang tertarik hanya untuk menggambarkan bagaimana keadaan, tetapi ingin mengatakan mengapa hal-hal seperti itu. Yang ketiga, generalisasi. Melihat temuan memiliki penerapan yang lebih luas, sehingga bahkan jika sampel dipilih dari kota besar, temuan tersebut akan relevan untuk semua kota yang serupa. Yang berikutnya, replikasi. Peneliti kuantitatif dalam ilmu sosial sering menganggap replikasi atau lebih tepatnya kemampuan replikasi sebagai unsur penting dalam aktivitas mereka. Yang terakhir yaitu kritik penelitian kuantitatif. Ada 4. Peneliti kuantitatif gagal membedakan antara orang dengan institusi sosial dari dunia alam. Yang kedua, ketergantungan pada instrumen dan prosedur menghalangi hubungan antara penelitian dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengukuran memiliki artifisial presisi dan akurasi palsu. Yang keempat, analisis hubungan antara variabel menciptakan suatu pandangan statis kehidupan sosial yang tidak tergantung pada kehidupan masyarakat. Oke, terima kasih. Itulah tadi presentasi mengenai buku Tahapan Penelitian Kuantitatif ciptaan Alan B. dari jawaban pertanyaan yang ada di halaman 182. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.